Kabar gembira untuk seluruh rakyat Indonesia. Kabarnya bahwa Kabinet Prabowo Gibran akan melunasi utang-utang seluruh rakyat miskin. Semua rakyat miskin yang mati meninggal dunia memiliki utang. Jadi kalau ada rakyat yang memiliki utang kemudian meninggal dunia, maka utangnya itu akan ditanggung oleh negara. Pemerintah akan melunasi utang-utang rakyat yang mati dalam keadaan masih memiliki tanggungan utang. Apakah kabar itu benar? Masya Allah, luar biasa. Kalau memang kabar itu benar, berarti Prabowo Gibran akan berusaha meniru Rasulullah SAW, juga meniru Khulafaur Rasyidin. Karena Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin negara dan pemerintahan, Rasulullah menanggung utang rakyatnya yang meninggal dunia. Padahal kalau di Arab sana itu kan negerinya gersang dan tandus, tetapi Rasulullah bisa menanggung utang seluruh rakyatnya yang wafat meninggal dunia memiliki utang. Kemudian hal itu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, oleh Khalifah Umar bin Khattab, oleh Khalifah Uthman bin Affan, dan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Khalifah yang ke-8 dari Daulah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semuanya itu menanggung utang rakyatnya tatkala mati dan memiliki tanggungan hutang, maka pemerintah penguasalah yang menanggungnya. Nah, sebenarnya sistem pemerintahan seperti apapun, bentuk negara seperti apapun itu tergantung manusianya. Walaupun toh misalnya sistemnya bagus tetapi manusianya bobrok, ya tetap bobrok. Oleh sebab itulah tergantung manusianya. Nah, kalau di Jepang itu para pemimpin takut korupsi bukan karena dia takut pada Tuhan, tetapi dia takut kalau korupsinya itu akan ditiru oleh anak cucunya. Itu Jepang. Nah, kalau di Indonesia ini kan para pemimpinnya kebetulan beragama Islam, maka sebaiknya mengikuti Rasulullah, mengikuti para pemimpin Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, dan Ali. Jadi pada zaman Rasulullah kemudian zaman Khulafaur Rasyidin itu, walaupun toh di Arab sana itu gersang, lebih subur Indonesia itu sangat subur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, baldatun mubarakah itu Indonesia, negeri yang diberkahi oleh Allah. Nah, kalau seandainya di Arab saja bisa, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin bisa menanggung utang rakyat yang mati dalam keadaan punya hutang, ditanggung oleh pemerintah, oleh negara. Indonesia seharusnya bisa, lebih bisa, asalkan memang mental manusianya ini benar-benar dibenahi. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini menjabat apapun tujuannya hanya ingin menumpuk harta, ya sulit sekali. Apalagi program dari wakil presidennya Pak Prabowo itu kan ingin mensukseskan program-program, tetapi dengan cara pajak rakyat yang diincar, pajak rakyat yang mau dinaikkan, rakyat mau diperas. Ini luar biasa. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia harus pintar dan cerdas. Kalau seandainya mayoritas rakyat Indonesia ini sering mengikuti pengajian dan mendalam, pengajiannya itu ya harus ada membaca, menulis, menghafal, ada membaca, menulis, mendengarkan, bukan pengajian yang hanya mendengarkan saja. Nah, kalau mayoritas orang Islam Indonesia ini pinter-pinter, alim-alim, faqih, dan takut kepada Allah, karena banyak orang yang pinter tetapi nggak takut kepada Allah. Nah, sudah pinter, alim-alim, kemudian takut kepada Allah, menjalankan roda pemerintahan Indonesia gampang lah. Indonesia ini disebut oleh Rasulullah sebagai 2 gudang perbendaharaan harta, al-ahmar wal abyad, yaitu merah putih. Merah putih sudah disebut oleh Rasulullah. Oleh sebab itulah pedoman bagi setiap pemimpin adalah hadis Rasulullah SAW,
riwayat Imam Muslim nomor hadis 1619. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aula bil mu'minina min anfusihim, faman tuwfiya wa alaihi daynun fa alayhi qada'uhu, wa man taraka malan fa huwa li warathatihi. Sabda Rasulullah, ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya lebih utama pada orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Lalu barang siapa yang meninggal dunia, faman tuwfiya, siapa saya yang wafat, siapa saja rakyatku yang wafat, wa alaihi daynun, dan dia memiliki hutang, fa alayya qada'uhu, maka wajib atas diriku qada'uhu, oleh atau bermula melunasi hutang itu. Jadi kalau ada rakyat yang wafat meninggal dunia kemudian punya hutang, maka penguasalah yang menanggung utang rakyat yang wafat meninggal dunia. Wa man taraka malan fa huwa li warathatihi, dan barang siapa yang wafat meninggalkan harta, maka hartanya itu untuk ahli warisnya. Nah, kalau pemerintahan zalim, maka rakyat aja diperas. Kemudian kalau rakyat punya utang, itu tanggungan rakyat. Tetapi kalau rakyat meninggal memiliki harta, kalau bisa hartanya dipajai, ditariki pajak. Ini pemerintahan zalim. Akhraja Muslimun, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim nomor hadis 1619. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sultan waliyyu man la waliyya lahu. As-sultan, sultan, penguasa, presiden, pemimpin, waliyuman, yaitu walinya setiap orang, la waliyalahu, yang tidak memiliki wali. Jadi setiap presiden penguasa itu wali, harus mau menjadi wali. Nah, masalahnya banyak ini pemimpin Indonesia yang tidak mau menjadi wali. Jadi seharusnya pemimpin itu menjadi wali murid dari seluruh siswa se-Indonesia, siswa rakyatnya ini yang menjadi siswa. Maka kalau ditanya siapa wali muridnya, presiden. Santri-santri, seluruh santri se-Indonesia, maka yang menjadi wali santri itu ya presiden, penguasa, pemimpin. Kalau seandainya misalnya ada wanita-wanita yang tidak bisa memiliki wali, maka walinya itulah penguasa. Jadi penguasa, presiden itu adalah walinya rakyat. Nah, inilah yang harus diketahui. Oleh sebab itulah kami dari dahulu selalu nggak mau kalau dicalonkan menjadi pemimpin di pemerintahan, pemimpin di rasa. Ya, karena memang pemimpin itu menjadi wali gitu. Wali dan harus bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.